Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat jumpa dan bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik pertemuan yang kedua kelas 3 bersama dengan Stefanus Jemati dengan materi saya membutuhkan air, api, dan udara. Anak-anak, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami hunjukkan kehadirat-Mu atas karunia rahmat kepada kami, yaitu karunia ciptaan-Mu yang berupa air, api, dan udara yang kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kami dapat menggunakan air, api, dan udara dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi saya membutuhkan air, api, dan udara, diharapkan anak-anak dapat pertama, menjelaskan bahwa manusia membutuhkan air, api, dan udara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengucap syukur atas karunia Allah berupa air, api, dan udara. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan bisa menyebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memelihara dan memanfaatkan air, api, dan udara. Materi saya membutuhkan air, api, dan udara. Anak-anak, manusia itu merupakan bagian dari alam semesta. Maka hidup manusia tidak dapat terlepas dari alam semesta ini. Manusia membutuhkan benda-benda yang ada di alam untuk mempertahankan hidupnya. Semua benda yang dibutuhkan manusia di alam ini tersedia, dan semuanya itu untuk kebahagiaan manusia, asalkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari semua benda alam yang sangat penting bagi manusia itu apa? Yaitu air, api, dan udara. Sumber yang paling besar dari api adalah matahari. Matahari itu menerangi dan memanaskan seluruh alam semesta ini. Manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama yaitu untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Yang kedua, mengairi sawah pertanian dan perkebunan yang sering disebut irigasi. Dan yang ketiga adalah sebagai tempat hidup binatang air, sehingga digunakan untuk perikanan. Manusia biasanya membuat tambak atau kolam ikan.
Sedangkan manfaat api bagi kehidupan manusia adalah yang pertama, api itu bisa menghangatkan badan. Yang kedua, pada umumnya para ibu menggunakan api untuk memasak. Yang ketiga, menempa besi bagi orang yang bekerja sebagai pandai besi. Dan yang keempat, api digunakan untuk penerangan di malam hari. Karena tanpa api, dunia akan menjadi gelap. Berikutnya adalah manfaat udara bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama yaitu untuk bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, untuk membantu penyerbukan bunga bagi tumbuhan tertentu yang dibantu oleh angin. Seperti apa? Yaitu bunga padi dan bunga jagung. Dan yang ketiga, angin untuk menjalankan atau mendorong kapal layar. Tentu saja masih ada manfaat-manfaat udara yang lain. Berikutnya manfaat air dipandang secara iman Katolik. Bahwa air itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Maka seharusnya kita dapat menggunakan air dengan benar dan tidak membuang seenaknya. Air itu merupakan karya penyelamatan dari Allah, yaitu ketika kita dibaptis juga menggunakan air. Kita disiram pada dahi kita dengan air sambil yang membaptis itu mengucapkan, disebut namanya, misalnya Stefanus Jemadi, engkau kubaptis demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sedangkan api itu melambangkan karya Roh Kudus atau Roh Allah. Ingat, dalam sebuah cerita bahwa ada lidah-lidah api yang turun atas para rasul yang kita peringati pada hari raya Pentakosta. Itu adalah Roh Allah yang datang pada para rasul saat itu. Yang awalnya para rasul merasa ketakutan, akhirnya menjadi berani dan mampu mengajar banyak orang dengan berbagai suku bangsa yang berbeda. Namun mereka tahu apa yang diajarkan atau disampaikan oleh para rasul terhadap mereka. Dan itulah yang disebut bahasa roh. Sedangkan angin itu melambangkan kehadiran Allah dan karya Roh Kudusnya, yaitu angin taufan pada hari raya Pentakosta. Nah, anak-anak, air, api, dan udara dapat mengakibatkan kurang baik bagi manusia dan alam sekitar. Anak-anak, semua makhluk hidup akan mati apabila tidak mendapatkan salah satu dari air, api, dan udara tersebut. Air, api, dan udara selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga dapat membahayakan manusia. Apabila manusia menggunakan api dengan sembarangan, maka akan membahayakan manusia. Bisa terjadi kebakaran.
angin topan atau angin ribut juga dapat membahayakan manusia, merusak lingkungan sekitar kita. Air bah atau banjir dapat merusak lingkungan kita juga, bahkan dapat menghanyutkan manusia, hewan ternak, dan kita tidak akan terselamatkan. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini anak-anakku yang terkasih, air, api, dan udara merupakan anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita dapatkan semuanya itu secara gratis. Kita tidak membayarnya sama sekali, 0 rupiah. Maka marilah kita menikmati dan menggunakan air, api, dan udara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan keperluan kita. Jangan mencemari air, udara, dan bermain api, karena hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan kita semua. Secara iman Katolik, air melambangkan karya keselamatan Allah bagi manusia saat kita dibaptis dengan air. Api melambangkan kedatangan Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah api, dan angin melambangkan datangnya Roh Kudus, dan kita peringati sebagai hari raya Pentakosta. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Pak Guru minta kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengulangi kembali, mendengarkan kembali video pembelajaran hari ini 2 kali atau 3 kali. Karena apa? Karena besok kita akan mengadakan ulangan formatif atau ulangan harian, sehingga besok anak-anak tidak akan kesulitan ketika anak-anak mengikuti ulangan harian. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih. Kami sudah belajar bersama tentang saya membutuhkan air, api, dan udara dalam kehidupan ini. Dan semua ini merupakan anugerah Tuhan yang perlu kami syukuri. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami anak-anak-Mu dapat memanfaatkan anugerah-Mu, yaitu air, api, dan udara dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Perjumpaan kita hari ini cukup sekian dulu, dan Pak Guru mohon anak-anak selalu menjaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan anak-anak. Karena sekarang kesehatan itu sungguh harus kita perjuangkan. Kesehatan itu mahal harganya. Ya. Dan yang kedua, jangan lupa anak-anak tetap selalu belajar. Ya. Supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu sangat berguna bagi anak-anak hari ini dan hari yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.